Ya, apakah masih minta air? Enggak, orang bilang susu. Padahal bukan susu, tapi orang bilang susu. Ini yang membedakan antara air mutlak dan bukan air mutlak. Jadi ini cara para ulama untuk membantu kita mendefinisikan dengan mudah mana itu air mutlak dan mana bukan. Setiap dua poin tadi, dua kata, kalau dibuang satu katanya nggak jadi masalah, tetap kita bilang air itu air mutlak. Tapi kalau air kopi, kita buang kopinya, bapak bilang ini air kopi atau kopi, nggak bilang air atau air kopi, nggak. Dia selalu bilang itu air kopi atau kopi. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, tahirun mutahhir makruh wa huwa ma'u musyammas. Ma'u musyammas wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa ma'u musta'mal. Jadi yang kedua adalah katakan yang pertama tadi suci, mensucikan, enggak makruh, yaitu air mutlak tadi. Yang kedua, air yang suci, tahir, mutahhir, mensucikan, tapi dihukumi makruh. Ini mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dan juga di Hambali yang saya tahu yang masyhur. Air ini suci, dia sendiri suci, jadi nggak perlu disucikan dan bisa mensucikan yang lain sebagai alat untuk membersihkan atau mensucikan yang lain. Tapi dihukumi makruh. Artinya kalau bisa jangan dipakai. Contohnya dia adalah air musyammas. Air musyammas. Ini sebuah istilah. Apa yang dimaksud dengan air musyammas di sini dijelaskan. Air musyammas adalah musakhkhon. Musakhkhon artinya air yang dipanasi di bawah terik matahari. Air yang terkena panas dari terik matahari. Fi ina'in min ma'danin bihari syams. Air yang disimpan di dalam wadah selain wadah emas dan perak, itu logam-logam yang lain, tembaga atau kuningan, disimpan, ditutup, kemudian dia terkena sinar matahari. Wa qara'atuhu lima qila min annahu sababun maradil baras aw yaziduhu wa yakuna makruhan illa idza istumila fi badan wa kana fi qatr harun kal-hijaz. Dia menjelaskan di sini. Jadi yang dimaksud dengan air musyammas yang dihukumi makruh, dia adalah air disimpan dalam wadah logam, bahan logam selain emas dan perak, kemudian terkena sinar matahari. Kenapa kata beliau dihukumi makruh? Karena bisa menyebabkan sakit baras. Baras itu semacam kusta. Dan ini ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau melarang orang yang berwudu dengan air musyammas karena beliau takut kusta. Dan karena itu Imam Syafi'i di Al-Um mengatakan tidaklah saya memakruhkan air musyammas kecuali karena penyakit kusta. Akan tetapi riwayat dari Umar bin Khattab ini tidak sahih. Para ulama mengatakan Ibnu Qayyim dan yang lainnya para ahli hadis mengatakan tidak ada satupun hadis tentang air musyammas yang sahih. Dihukumi makruh karena dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit kusta. Dan dia mengatakan dan dia tidak dihukumi makruh jika digunakan pada badan yang tidak bisa terkena penyakit kusta atau hewan. Jadi ada orang yang memang atau hewan yang berpotensi kena kusta, nah ini dihukumi makruh. Tapi kalau orang yang badan yang dia selamat
tidak terkena punya kemungkinan haid dusta, maka tidak dihukumi makruh. Atau seorang wakana fi qatil harir kal Hijaz, atau orang yang tinggal di iklim yang panas seperti di Hijaz, iklim yang panas di Hijaz. Nah kalau yang iklim yang panas, ya pasti semuanya kenapa panas. Maka kondisi seperti ini, maka tidak dihukumi makruh. Jadi yang dihukumi makruh buat mazhab Syafi'i, pertama, ya hewan atau manusia yang terkena air tersebut bisa berpotensi menyebabkan mereka kena penyakit kusta dan berada di iklim yang tidak panas. Tapi kalau airnya sudah dingin, ya, maka sudah gugur tentang hukum makruh. Ya, sudah gugur tentang hukum makruh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tadi sudah saya katakan bahwa ternyata hadis dari Umar bin Khattab ini dari para ulama, ya, dikatakan hadisnya lemah sehingga tidak dijadikan patokan. Adapun alasan bisa membuat penyakit, maka ini sudah di luar masalah. Apa saja yang bisa menimbulkan penyakit maka tidak boleh digunakan. Jadi sebab alasan larangannya sudah berada di luar. Jangankan makruh, ya. Kalau bisa memberikan penyakit, bisa jadi haram. Yang halal saja bisa haram. Ya. Makan sesuatu, menggunakan sesuatu yang kita yakini atau berpotensi penyakit atau menambah berat penyakit, maka itu semua tidak boleh digunakan. Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Yang ketiga, dia adalah air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi yang pertama tadi suci bisa mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, suci bisa diberikan mensucikan. Tadi air musannas, air terik matahari, tapi dihukumi makruh. Artinya kalau ada air lain, maka gunakan air lain. Yang ketiga, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal. Ini yang dikenal dengan air musta'mal. Air musta'mal ini dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Wal mutaghayyir bima khalaqahu min at-tahirat. Atau air yang mutaghayyir, berubah. Dia air mutlak tadi, kecampur dengan sesuatu yang suci. Menurut mazhab Syafi'i, ya, tidak bisa digunakan jika yang mencampur itu dia lebih dominan. Jadi air suci mensucikan, tidak makruh kecampur benda lain yang suci. Kalau yang mencampur ini dominan sangat kuat sampai kita nggak sebut air lagi, maka dia suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan. Jadi satu, air musta'mal suci tapi tidak bisa digunakan mensucikan. Kedua, air yang suci tapi bercampur dengan zat yang juga suci, di mana yang zat tersebut sangat dominan. Yang kedua dulu ya, saya kasih contoh air yang suci campur zat yang suci. Air dicampur sabun, tadi juga air dicampur teh, air mawar ya, seperti misalkan air mawar. Kalau sabunnya cuma airnya satu bak misalnya, kecemplung sabun makanan atau ya yang kecil sedikit, berubah nggak airnya? Enggak, kalau berubah ke kecil, masih dibilang air enggak? Masih dibilang air. Atau kecampur tanah, airnya kecampur tanahnya sedikit, airnya berubah sedikit kecoklat-coklatan, tapi kita masih bilang itu air. Berarti dia airmu mutlak, kan tanah suci, kecampur sama
air yang mutlak. Kalau masih bisa dibilang air, maka dikatakan itu air mutlak. Tapi kalau airnya segelas ya, tanahnya mungkin setengah ini, jadi kayak lumpur. Jadi bilang masih air enggak? Nah, ini kita bilang lumpur, saking kentalnya. Atau jus itu kan air mutlak ya, air mutlak dari tanah diambil air sumur. Kemudian dicampur sama mangga misalnya. Kalau mangganya sedikit, jadi warnanya agak kuning-kuning semua gitu ya. Masih dibilang air nggak? Kuning dikit lah ya, kuning dikit ya. Masih dibilang air ya. Tapi kalau jus mangga sampai warnanya kuningnya kental, antum butuh pakai jus mangga. Ini air suci nggak? Air suci kan? Suci. Tapi bisa nggak buat mensucikan? Nggak bisa. Gara-gara mangga yang suci ini terlalu dominan, sehingga si air suci itu udah nggak jelas, udah nggak dibilang air lagi. Nah ini maksudnya air yang berubah dikarenakan bercampur dengan benda atau zat yang suci. Kecampur teh, kecampur kopi sama. Kalau kopinya dikit masih ada coklat-coklat sedikit, masih kita bilang udah air nih, udah kita pakai. Tapi kalau kita ini air teh atau teh, nah ini berarti sudah bukan lagi ya bisa mensucikan, bukan lagi air mutlak. Kedua, air yang suci tidak bisa mensucikan adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Ini pembahasannya panjang. Dan apa? Pelik ya, maksudnya sering sekali jadi permasalahan. Padahal ini pendapat jumhur. Tidak hanya di mazhab Syafi'i, tapi juga di mazhab yang lain menganggap bahwa air musta'mal itu suci. Secara zatnya suci dia. Tapi kehilangan mensucikan yang lain. Dia zatnya suci, tapi sifat mensucikannya hilang. Itu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sedikit, ya, yang kemudian yang namanya air musta'mal, dia adalah air yang sedikit, kemudian air itu dipergunakan, baik itu untuk bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Karena yang kita bersihkan itu dua, hadas sama khobas atau najis. Ya. Hadas atau khobas atau kita kenal khobas atau najis. Nah, air musta'mal ini air yang sudah dipakai, tapi jumlahnya sedikit. Jadi sedikit, dia sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Nanti kita jelasin satu-satu Pak ya, ini agak panjang ya. Tapi saya berikan definisi dengan poin-poinnya. Pertama, airnya sedikit, namanya air musta'mal sedikit. Yang kedua, dia sudah digunakan untuk bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Karena bersuci ada yang sunnah. Kemudian sedikit bersuci yang wajib sudah berpisah dari anggota tubuhnya. Ya ini dipakai misalkan di tangan. Kalau masih ngalir di sini Pak, pakai tangan ngalir ke tangan. Sudah berpisah belum? Belum. Nanti ngalir belum. Berpisah kalau dia jatuh, ya, bercucuran, jatuh kena ke kaki misalnya. Ke anggota tubuh yang lain. Pakai di tangan sini. Yang satu mengalir di sini, yang satu netes, kena ke kaki. Nah yang netes ini ke kaki, ini air namanya air musta'mal. Oh ya, misalnya. Jadi dia berpisah dari anggota tubuh tersebut. Atau bapak-bapak masukkan ke mana? Ember ya? Atau ke bak. Yang bawah masuk ke dalam gayung lah ya, atau gayung.
Ketika Bapak angkat, berpisah tidak? Berpisah. Berarti itu air mustahab. Jadi airnya sedikit, dipakainya buat bersuci yang wajib. Kemudian dia berpisah dari anggota tubuhnya, maka dia dikatakan air mustahab. Ada satu syarat lagi sebenarnya, tapi saya khawatir nanti bingung, tapi nanti saya tambahnya belakangan. Keempat ya, yang digunakan untuk berhadas. Saya coba satu-satu ya. Pertama, airnya sedikit. Bisa ada berapa? Insya Allah dari kesempatan yang akan PR kita bahas air mustahab. Mungkin Bapak sekalian kalau iseng-iseng baca-baca apa itu air mustahab, jadi kesini kita bisa diskusinya lebih banyak diskusi, itu lebih bagus ya. Nah, kita kesini yang ditanyakan dulu silakan. Kalau air hujan yang jatuh ke talang ya, jatuh lagi ke bawah, terus kita pakai untuk wudhu itu bisa nggak? Air hujannya nggak langsung dari kita wudhu jatuh ke talang terus kita timbun. Enggak, misalnya lagi hujan jatuh di talang gitu kan. Genteng kan? Kita genteng terus ngalir lagi ke bawah, kita wudhu dari jatuh itu. Kita coba pakai kaidah ini ya. Iya. Karena air hujan turun, berarti air apa tuh ya? Air betulan. Bisa dipakai nggak? Bisa. Kemudian turun ke talang. Ya, atau ke genteng. Genteng. Kecampur nggak? Itu pertanyaannya. Kecampur nggak? Kalau nggak kecampur, berarti masih bisa dipakai. Tapi kecampurnya mah debu. Nah kalau kecampur dua, kecampurnya najis atau suci juga? Kita nggak tahu itu dari ada tikus mati. Bapak lihat aja, kan kalau nggak tahu lihat aja. Yang lihat ke sana ini susah. Lihat aja kecampur nggak? Biar di sana ada kotoran, tapi kalau dilihat nggak ada, mana yang dilihat? Nah, kecampur nggak? Kalau kelihatan nggak kecampur, berarti masih bapak bilang air, berarti air suci. Balik ke kain yang Iya, makanya belum bikin kayak ini supaya kita bisa ngerasain nanti ketika di lapangan. Apa Pak ya? Jadi kalau air mutlak, dia kecampur nggak? Terus yang nyampur apa? Suci apa enggak? Kalau nanti saya jelas tidak. Kalau dia suci, bagaimana bersih ya sudah. Jangan mempersulit diri sendiri, jangan itu apa? Nggak bakal terpakai itu air tanah insya Allah. Jangan mempersulit diri sendiri. Jadi kayak Islam itu memudahkan. Jangan pikir-pikir yang jauh-jauh kalau was-was. Akhirnya susah ibadah itu. Padahal Allah kasih kita mudah. Oh, Ustaz. Itu ada kaitan lain tentang air yang dicampur dengan kucing. Nah, ini kembali tadi berarti dia airnya air mutlak betul ya misalnya. Nah kucing ini yang nyampur ya, dicampur dengan air liurnya. Pertanyaan air liur kucing najis apa enggak? Kalau dia najis berarti dia air muka najis semuanya. Nanti ada air yang terakhir itu air muka najis, air yang dicampur dengan benda najis. Kalau dia suci, berarti air ini bercampur dengan benda yang suci. Kalau nggak dominan, berarti bisa dipakai. Kalau tidak kalau air yang benda suci yang dominan, berarti nggak bisa dipakai. Sekarang air liur kucing suci tidak? Suci, karena kucing suci. Ada hadis yang menyebutkan itu ya tentang dia tawafina wa tawafat bainakum au kama qala. Dia hanyalah benda yang sering berada di sekeliling kita mudah lagi. Karena dari riwayat yang Nokotnya bahasa saya meriwayatkan bahwa dia mau wudhu ada kucing minum airnya. Melihat mertua mantunya juga mau dibuang airnya. Kenapa mau dibuang?
minum kucing dari situ. Kata beliau sebenarnya Rasulullah pernah bilang bahwa kucing itu suci, dia adalah hewan yang berada di sekeliling kita. Berarti airnya suci, maka jangan beda kalau yang bilang kan anjing. Itu kayaknya tadi berarti kecampur sama yang najis. Bahkan ada khusus. Gimana Mbak? Satu lagi. Ustaz. Kalau air hasil treatment itu gimana Ustaz? Treatment tuh air yang kotor ya, yang udah campur macam-macam gitu, kotoran gitu, lalu diproses dengan zat kimia, itu namanya treatment. Itu jadi airnya jadi suci, jadi bersih gitu Ustaz, nggak berbau, nggak ini. Itu hukumnya apa Ustaz? Ini babnya beda lagi kan. Tapi ada istilah di fikih namanya istihar sama intihar. Jadi merubah sesuatu yang tadinya najis kemudian bisa diubah menjadi suci. Syaratnya adalah jika sifatnya hilang sama sekali. Nabi misalnya Nabi saya. Terus ada treatment dia berubah setelah berapa lama jadi garam. Ini ada pembahasan ini. Kira-kira itu garam suci atau najis? Boleh dimakan nggak? Tanya itu. Kalau sifat aslinya hilang, itu berarti bisa. Tapi jadi masalah garam itu sampai kapan pun tetap najis. Ya. Tapi benda-benda yang bukan air, misalkan air tadi ya, air kan dia tidak air. Asalnya bahkan dia suci, cuma kecampur jadi dia najis atau tidak lagi bisa digunakan bersuci. Kita punya treatment katanya tadi, sampai air yang tercampur tadi dikembalikan, dimurnikan seperti semula. Kalau sifat yang menajiskan itu hilang atau yang dicampurinya itu hilang dan hanya tersisa sifat dia yang asli, maka insya Allah itu bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin itu saja dulu Pak. Nanti pembahasannya ada di babnya khusus itu, dan insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan saya yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.